Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi SMA Negeri 1 Curug, terutama kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4. Kita akan melanjutkan materi bab mewaspadai ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ini kita akan ke bagian subbab bagian C, yaitu ketahanan nasional. Oke, kita lanjutkan materi ketahanan nasional. Seperti yang kita ketahui, ketahanan nasional itu merupakan salah satu cara negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Ada 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi, yang kedua ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara, yang ketiga ketahanan nasional sebagai doktrin. Tapi karena slide-nya di sini merupakan saya ambil dari bela negara, ketahanan nasional di sini untuk agar kita sebagai penerus bangsa dapat menjaga ketahanan nasional atau menjaga NKRI. Kita lanjut. Jadi istilah ketahanan nasional itu merupakan istilah khas Indonesia, baru dikenal pada awal tahun 1960-an dengan kemudian menjadi populer setelah 1965, terutama pasca tragedi G30S dan setelah berdirinya Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Selanjutnya Lemhanas pula lah yang semakin mempopulerkan istilah ketahanan nasional serta menyempurnakan baik rumusan begitu dan substansinya. Lanjut, istilah ketahanan nasional atau yang disebut sebagai national power itu sebagaimana dipopulerkan oleh Hans Morgenthau pada bukunya Politics Among Nations. Lalu dalam bukunya juga menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai the element of national power, yang bermakna beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara akan memiliki kekuatan negara. Kenapa bangsa Indonesia menggunakan istilah ketahanan nasional? Kita lihat di beberapa ancaman-ancaman yang banyak terjadi di Indonesia, terutama ancaman dari bidang ketahanan dan bidang-bidang lainnya, seperti ancaman dari bidang politik, ancaman bidang ekonomi, bidang sosial, dan ancaman militer. Maka bangsa Indonesia menggunakan istilah ketahanan nasional untuk menjaga NKRI. Apalagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, bahwa ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Maka Indonesia menggunakan istilah ketahanan nasional. Oke, kita lanjut. Kenapa tidak mengadopsi istilah kekuatan nasional? Apa saja yang lebih yang duluan populer? Yang pertama adalah karena istilah ketahanan nasional dipandang lebih sesuai dengan dinamika sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berabad-abad berhasil mempertahankan kelangsungan hidup atau survival sebagai sebuah negara. Seperti yang kita ketahui bahwa memperjuangkan negara Kesatuan Republik Indonesia itu dari waktu dijajah oleh negara-negara asing hingga sekarang itu sangat, hampir beberapa ribu orang, beberapa juta
untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia cukup sulit. Maka kita sebagai penerus bangsa harus menjaga ketahanan nasional atau menjaga kedaulatan NKRI. Jadi dinamika perjuangan bangsa Indonesia itu pasang surut perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman pra-kolonial hingga era kolonial, dari Orde Lama sekarang, terus Orde Baru, dan seterusnya hingga saat ini. Itu ada dinamika tentang perjuangannya. Kenapa seperti itu? Karena perjuangan bangsa Indonesia yang paling berat adalah masa Orde Lama, yang hampir saja membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia bubar, sebagaimana diperkirakan sebagian pengamat asing. Tapi ternyata analisis para pengamat asing tersebut meleset, malah terbukti bangsa Indonesia berhasil melalui tantangan berat tersebut dengan selamat. Kenapa bangsa Indonesia disebut saat ini tetap eksis dan survival? Karena bukan dikarenakan bangsa Indonesia yang kuat, tapi karena ketahanan sebagai sebuah bangsa. Jadi ketahanan itu berasal dari kata tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, dan tidak mengenal menyerah. Dengan demikian ditegaskan bahwa istilah ketahanan nasional memiliki kandungan makna yang lebih luas dibandingkan istilah kekuatan nasional. Yang perbedaannya dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, beberapa perbedaannya kalian bisa lihat di kita lihat beberapa perbedaannya yang dari tabel di sini. Jadi ada national power atau ketahanan nasional. Jadi kalian bisa baca sendiri, silakan simak beberapa perbedaan dari national power dan ketahanan nasional. Oke, silakan kalian baca. Oke, sudah dibaca? Nanti silakan kalian screenshot saja. Kalau tidak, nanti kalian silakan cari di beberapa sumber lainnya tentang beberapa perbedaan national power dan ketahanan nasional. Yaitu kita bahas ya. Totalitas di national power adalah kekuatan fisik abstrak tetapi tidak termasuk kekuatan spiritual. Tapi kalau di ketahanan nasional, kekuatan fisik dan abstrak plus spiritual. Lalu ditunjukkan secara langsung untuk memelihara keamanan. Kalau yang ketahanan nasional ditunjukkan secara langsung untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan. Terus yang ketiga, penggunaan secara langsung berupa kemampuan power terhadap pihak lawan. Terus kalau yang di ketahanan nasional melalui gambaran antara kekuatan wibawa dan kemampuan terhadap pihak lawan. Lebih menonjol faktor kegiatan fisik. Pertama, digunakan kekuatan abstrak, jika gagal baru kekuatan fisik. Yang terakhir, untuk yang national power dalam upaya mewujudkan keamanan, pertama dengan penangkalan dan beberapa menonjolkan pemberian hukum terhadap pihak lawan. Yang di ketahanan nasional lebih menonjolkan pendekatan persuasif. Oke, kita lanjut. Ini lebih jelasnya. Jadi pengertian ketahanan nasional untuk lebih memperdalam dari bab mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kalian harus tahu dulu apa itu ketahanan nasional. Di sini ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin keterlangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Di sini
pengertian secara politik hukum ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Hankam Neg RI. Jadi konsepnya ketahanan nasional itu pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terus secara operasional ketahanan nasional itu kondisi dinamis berisi keuletan, ketangguhan, mengembangkan kekuatan nasional, mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang datang dari dalam maupun luar, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional merupakan resultant, yaitu hasil akibat dari interaksi dua himpunan faktor, yaitu faktor ancaman dan faktor keempat atau keuletan, ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan. Oke, kita next saja. Nanti silakan kalian pelajari lebih detail tentang ketahanan nasional. Silakan kalian lihat beberapa sumber-sumber, mau dari media online, mau media cetak atau media visual atau di televisi. Silakan kalian lihat kenapa Indonesia wajib mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia melalui ketahanan nasional. Apalagi sekarang ada beberapa cara pemerintah untuk agar kita lebih cinta terhadap Indonesia, yaitu dengan adanya bela negara. Ini ada beberapa strategi. Ini sudah jelas tadi bahwa dijelaskan bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan keempat, yaitu negara yang kokoh, kuat, dan ketahanan nasionalnya cukup baik. Beda dengan negara-negara yang seperti kalian lihat di berita, ada suatu negara di Asia yang sekarang sedang ada di kekuasaannya dipegang oleh militer atau bahasanya kudeta. Saya tidak akan menyebutkan negara mana, nanti silakan kalian lihat di televisi. Ada negara yang sedang diambil kekuasaannya oleh militer. Tidak tahu itu ancamannya apakah dari luar, ada yang menyuruh, atau memang dari dalam yang ingin membuat revolusi agar negara tersebut lebih baik. Untuk di Indonesia insya Allah tidak akan terjadi seperti itu, karena badan intelijen dan orang-orang Indonesia tidak pernah berpikiran untuk Indonesia bubar atau Indonesia diacak-acak oleh negara lain atau dari bangsanya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Jadi perkembangan teori ketahanan nasional. Jika rumusan ketahanan nasional sejak awal diperkenalkan saat ini, kita telah secara kritis perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan nasional di kondisi dinamis. Ini ya silakan kalian baca. Jadi ada K4 yang paling inti di ketahanan nasional secara kondisi dinamis itu, yaitu K4. Yang kedua, ketahanan sebagai konsepsi pengaturan negara. Kalau di sini fokus diarahkan kepada menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas, yaitu untuk mengharmoniskan, jadi menata negaranya atau bangsanya untuk mengharmoniskan masyarakatnya atau warga-warganya. Yaitu yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode berpikir, di mana metode berpikir di sini lebih ke akademisi. Jadi seluruh bidang dilihat dari secara induktif dan deduktif. Metode yang sama digunakan ketahanan nasional, tetapi tambahan berpikir ketahanan nasional itu
di seluruh bidang, dilihat dari secara utuh, menyeluruh, konsepsi, integral, dan lain sebagainya secara sistematik. Kita lanjut kembali. Ketahanan nasional di suatu bangsa dan negara akan kuat dan kokoh jika dilakukan dengan pembinaan, yaitu ada 8 aspek. Ini adalah aspek yang pertama, yaitu 3 aspek nilai, yaitu aspek idealis, ideologi yang harus bertujuan baik, aspek realita, dan selanjutnya aspek fleksibilitas. Jadi komunisme misalnya jelas bukan ideologi yang baik bagi negara kita. Memenuhi ketiga aspek itu di atas, sebaliknya Pancasila diyakini sebagai ketiga aspek nilai di atas itu yang cukup baik. Jadi ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya merupakan ideologi modern. Tujuannya terwujudnya masyarakat yang Pancasilais, yakni masyarakat yang maju secara iptek, yang modern, tetapi tetap bersandar pada nilai-nilai agama dan budayanya, tidak menghilangkan nilai leluhurnya. Nilai yang terkandung dalam Pancasila diyakini sebagai fleksibilitas, artinya terbuka, menerima perubahan. Terbukti nilai Pancasila menyesuaikan dengan dinamika masyarakat sebagai perubahan yang cepat dan dinamis. Kandungan nilai Pancasila lebih ke religiusnya ada, nilai humanitasnya ada, nasionalitasnya ada, demokrasinya juga komplit, nilai keadilan sosialnya juga komplit. Jadi kandungan nilainya lebih ke instrumen nilai-nilai di sini lebih ke Undang-Undang 1945 sebagai peraturan yang paling rendah, sedangkan nilai fraksisnya dilihat dari nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi, maka fleksibilitas Pancasila terletak pada nilai instrumen atau nilai praksis, tidak pada nilai dasar atau fundamental yang bersifat final. Oke, kita lihat. Jadi ada ancaman ketahanan bidang ideologi dapat dihadapkan baik pada nilai fundamental maupun lainnya. Oke, ini adalah ancamannya dalam bidang lain. Pembinaan dilakukan terhadap ancaman pada nilai dasar, maka pembinaan yang harus dilakukan adalah nilai dasar Pancasila harus dirumuskan kembali maknanya. Jadi menangkal setiap ancaman, mau nilai ideologi, mau nilai-nilai lainnya. Oke, dari pembahasan di atas yang cukup panjang tentang ketahanan nasional, jadi ada beberapa ringkasan yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah ketahanan nasional itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Yang pertama adalah perspektif ini melihat dari ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran. Yang kedua, ketahanan sebagai pendekatan atau metode. Yang ketiga, sebagai ketahanan sebagai doktrin. Seperti kalian lihat juga ya, nanti di itunya kalian lihat saja perkembangan ketahanan nasional dari tahun 1960 ya. Itu ada beberapa gerakan-gerakan yang mendasari dari ketahanan nasional itu berdiri. Lalu 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional ya, yaitu ditinggalkan konsep kekuatan. Yang terakhir pada tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa berisi kedaulatan tadi sudah jelas ya. Oke, untuk materi untuk materi ancaman terhadap Negara Kesatuan NKRI sudah selesai. Ada 3 subbab dari materi tersebut yang kemarin kita sudah bahas, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Terus kemarin juga di minggu kemarin sudah membahas tentang strategi mengatasi berbagai ancaman
dari bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Yang terakhir adalah ketahanan nasional. Silakan kalian pelajari lebih jauh tentang ancaman terhadap NKRI. Nanti silakan kalian cari beberapa sumber, karena sekarang masih masa pandemi. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya sumber, tidak terpaku oleh slide ini dan video ini. Kalian bisa lihat secara banyak ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, kalian silakan komen di blog di sini atau di WhatsApp juga bisa. Silakan kalian komen, lalu silakan kalian juga share ke teman-temannya, dan jangan lupa kalian like juga video ini kalau kalian senang. Kalau kalian tidak senang, dan like saja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang pas di sini, karena saya juga masih dalam tahap mempelajari materi PKN secara detail. Terima kasih. Saya Herdi Lesdiana SPD MPD, guru PKN SMA Negeri 1 Cicurug, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.